Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Mental sukses atau mental gagal bukan masalah berapa banyak kekayaan atau kesuksesan yang dimiliki, tapi pola pikir di antara kedua mental tersebut sangat jauh berbeda. Berikut beberapa poin akan saya jelaskan tentang perbedaan mental di antara keduanya. Yang pertama, konsumen versus produsen. Orang bermental gagal kebanyakan hanya mengkonsumsi dan mengomentari hasil karya orang lain. Mereka hanya pasif dan menjadi konsumen, memberi kritik negatif, dan membuang waktu untuk berdebat di media sosial hanya untuk hal yang tidak penting. Orang yang bermental gagal banyak mengkonsumsi sesuatu hanya semata untuk hiburan dan tidak memberi manfaat. Contohnya seperti bergosip. Sedangkan orang bermental sukses mengkonsumsi sesuatu untuk mengambil pelajaran, mengembangkan diri, dan membuat sesuatu. Misalnya membaca buku atau menonton tutorial. Orang sukses pasti menciptakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kekayaan dan kesuksesan berbanding lurus dengan seberapa banyak masalah orang yang bisa kamu selesaikan. Semakin banyak manfaat yang bisa kamu berikan, semakin banyak pula kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Jadilah produsen, bukan konsumen. Yang kedua, selalu kurang versus merasa cukup. Orang yang bermental kaya selalu akan merasa cukup dan bersyukur akan apa yang dimilikinya. Sementara orang yang bermental miskin selalu akan merasa kurang. Sebanyak apapun yang dia punya, mental kekurangan versus mental berkelimpahan. Orang yang selalu merasa kurang akan menganggap dunia ini adalah masalah menang atau kalah. Kalau aku memberi kamu sesuatu, aku akan kekurangan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak memberi, justru kita akan semakin banyak menerima. Kalau kamu mau sukses, perbanyaklah memberi. Yang ketiga, masa sekarang versus masa depan. Setiap keputusan yang kita buat, kita akan mengalami dua konsekuensi. Konsekuensi masa sekarang dan konsekuensi masa depan. Bayangkan dirimu dalam dua versi. Versi sekarang dan versi masa depan. Contohnya dapat gaji. Habiskan saja, hidup cuma sekali. Atau simpan dan investasikan, siapa tahu di masa depan akan ada bencana atau kesulitan yang dihadapi. Sudah santai saja, tidak perlu terlalu serius belajarnya, karena kalau gagal bisa mengulang. Itu kata mental si miskin. Belajar dengan serius agar nilainya bagus dan lulus tepat waktu untuk mencari kesuksesan selanjutnya. Itu kata si mental kaya. Orang bermental sukses mampu untuk menunda kesenangan saat ini untuk kebahagiaan yang lebih besar di masa mendatang. Yang keempat, hambatan versus peluang.
Ketika menghadapi suatu tantangan, ada dua macam orang: melihat hambatannya atau melihat peluangnya. Orang bermental sukses akan memilih yang kedua. Mereka percaya selalu ada kesempatan di balik setiap permasalahan. Yang kelima, korban versus penyintas. Ketika menghadapi masalah, orang bermental gagal akan menempatkan diri sebagai korban, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan siapapun, kecuali menyalahkan diri sendiri. Kalau orang ingin lepas dari mental seperti itu, perlu belajar menjadi penyintas. Hadapi permasalahan di depan mata dan cari solusinya. Ingatlah bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Yang keenam, proses versus instan. Orang bermental sukses berfokus pada proses karena mereka percaya proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Semua hasil yang hebat ada proses yang panjang di belakangnya. Sebaliknya, orang bermental gagal tidak peduli proses, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, dan cepat-cepat yang lainnya. Makanya investasi bodong banyak sekali korbannya. Orang-orang yang punya uang tapi mentalnya belum siap mengelolanya. Termasuk juga mental gagal adalah suka meminta-minta. Mereka malas untuk berusaha dengan jerih payahnya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia rela meminta-minta ke siapapun, baik ke keluarga, ke kerabat, ataupun teman-temannya. Lari dari kenyataan masalah hidup, tidak mau mengakui kondisi yang ada dan posisi dirinya sendiri, enggan atau malas memperbaiki diri sendiri, terbiasa hidup dimanja atau dimanjakan. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa di konten dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.